Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'addi zakat al-mafruḍah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait rawahu Syekhani. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu tawi agama Islam ya. Maksudnya Islam ini pokok ya, ajaran Islam ya, rukun Islam. Antak Buddha yen to nyembah sira Allah ing Allah, wala tusyrika lan ora musyrik sira, ora nyekutuaken bihi kelan Allah syai'an ing suci-wici. Jadi Islam ini pertamanya syahadat. Seorang dianggap Islam menjalankan rukun yang pertama, yaitu mengakui syahadat la ilaha illallah ya. Jadi pengakuan terhadap kemahaesaan Gusti Allah. Ini yang pertama. Siapa orang mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti dia orang Islam. Jadi ini tidak boleh diremehkan ya. Pengakuan syahadat ini kunci ya. Baru kemudian wala tusyrikalan orang nyekutuaken sira bihi lan Allah syai'an ing suci-wici ya. Jangan sampai menyekutukan Allah. Artinya menyembah ada Tuhan selain Allah. Tapi juga jangan salah paham, musyrik ini bukan soal gampang ya. Ada aliran tertentu yang ada berkembang ini gampang-gampang memusyrikkan orang. Tahlilan musyrik, ziarah kubur musyrik. Itu berlebihan dan berbahaya. Tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Tidak boleh. Tidak boleh menuduh orang lain musyrik. Itu jahat, kejam ya. Ada sekte tertentu di Indonesia ini dan di dunia ini yang memonopoli kebenaran. Menganggap dirinya sendiri yang paling benar, maka memusyrik-musyrikkan orang lain. Termasuk ziarah kubur katanya musyrik. Ini kan orang orang jahat itu. Musyrik itu kan artinya menganggap orang itu menyekutukan Gusti Allah. Emang ada orang ziarah kubur nyembah kuburan? Gak ada ya. Sak bodoh-bodoh nih wong. Ada orang ke ziarah ke Ampel, tanyakan Tuhanmu siapa? Pasti dia jawab Allah. Tidak mungkin ada orang kamu nyembah siapa? Sunan Ampel. Tidak mungkin. Sak goblok-gobloknya orang tidak mungkin. Jadi tuduhan syirik ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Itulah ajaran pemecah belah umat Islam. Soal beda pendapat itu biasa ya. Tapi jangan saling memusyrikkan, jangan mengkafirkan. Wa tuqimas shalah, wa tuqimalan jumenengaken sira as-sholata ing salat. Maksudnya jumenengaken salat niku sembayang niku jejeg ya. Jumeneng itu berdiri. Orang berdiri ini kan jejeg ya, tangan, tubuh semuanya. Bukan melakukan sholat. Kalau melakukan sholat ini mungkin subuh ya, sudah melakukan sholat. Tapi yang dimaksud orang Islam ini harus mendirikan sholat. Mendirikan artinya melakukan dengan sempurna ya. Orang Islam ya sholatnya 5 waktu. Jangan sholatnya cuma subuh atau maghrib ya. Itu namanya belum mendirikan sholat. Yang namanya berdiri itu jejak. Orang sikile tok, orang
sikute tok enggak jejeg. Makanya bahasanya mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Jadi orang Islam ini harus mendirikan sholat. Yang namanya berdiri itu ya tegak lurusnya. Artinya semua mulai subuh sampai isya ya. Bukan hanya melakukan. Kalau melakukan ini maghrib saja ya melakukan namanya. Tapi lebih dari itu umat Islam ini harus mendirikan sholat ya. Melakukan sholat dengan sempurna. Wa tu'atilan nekani sira az-zakata ing zakat al-mafrudhata kang den fardhuaken. Kamu harus melakukan zakat yang diwajibkan. Kalau kamu mampu ya. Zakat ini hanya wajib untuk orang yang mempunyai harta pada ukuran tertentu ya. Makanya dalam zakat itu ada istilah nisab. Nisab itu batasan. Oh kalau punya emas sekian, kalau nanam padi sekian, ada batasnya, namanya nisab. Ada juga haul. Haul itu masa setahun ya. Masa 1 tahun namanya haul. Ada namanya mustahik, yang hak menerima zakat. Jadi zakat itu harta tertentu diambil dari kelompok tertentu dengan batasan tertentu diberikan pada kelompok tertentu. Jadi tidak bisa zakat buat bangun gedung orkes, enggak oleh. Zakat ini ada penerimanya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Lah supaya kita bisa zakat, ya kudu duit rek. Kan duit zakatnya be apa? Artinya ajaran berzakat ini secara tidak langsung kita ini supaya rajin kerja. Jangan cuma minta zakat rek. Kalau bisa kita ini membayar zakat. Artinya umat Islam ini juga harus kaya. Seandainya yang kaya di Indonesia ini orang Islam semua, zakat semua, tidak ada orang miskin ya. Pasti problem sosial ini selesai. Sayangnya dari 10 orang kaya ya, 10 orang terkaya di Indonesia ini mungkin yang muslim cuma 2, yang bayar zakat cuma 2. Sedikit masih ya, pengusaha kita yang suksesnya sedikit. Makanya saya ini selalu mendorong santri-santri ini harus kaya. Kamu jangan ingin kaya, tapi harus kaya ya. Supaya kamu bisa bayar zakat. Kalau kamu miskin, kamu jadi penerima zakat. Lah, kaya itu dari mana? Dari Allah. Caranya ya berdoa dan berusaha. Rasulullah SAW memberikan arahan, kalau kepingin kaya, kata Nabi, inna fit tijarati tis'atu a'syari rizki. Dalam dunia perdagangan itu terdapat 90% rezeki. 90%, jadi seandainya rezeki ini 100, yang 90 itu di bisnis. Makanya Kanjeng Nabi itu pedagang. Nabi kita ini pedagang. Nabi lain ada yang penukang, ada yang penjahit ya. Nabi Muhammad SAW itu profesinya pedagang. Kanjeng Nabi itu pedagang. Makanya umat Nabi ini harusnya pintar dagang. Dan kesempatan kaya itu ya di perdagangan itu. 90% rezeki itu berputar di bisnis ya. Kamu lihat orang kaya-kaya di dunia ini. Orang terkaya di dunia ini bukan raja, bukan presiden, bukan dosen. Orang terkaya di dunia ini ya pengusaha-pengusaha itu. Jack Ma,
ada lagi siapa? Bill Gates, ada lagi Warren Buffett. Orang kaya-kaya itu pemilik kelompok bisnis. Benar apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi juga mengatakan mayoritas rezeki itu dalam usaha. Makanya santri ini kalau bisa jadi pengusaha aja. Jadi pegawai negeri itu pilihan yang paling akhir. Saya ini tidak kepingin jadi pegawai negeri. Dan ayah saya dulu, bapak saya ini dulu pernah jadi pegawai negeri. Berhenti, lebih memilih jadi petani. Jadi pegawai negeri ini ya pilihan yang paling akhir. Kalau semua orang ingin jadi pegawai negeri, lo yo kendi lowongannya tidak ada. Makanya pesantren ini lebih mengarahkan santri ini wirausaha, mandiri ya, belajar jadi pengusaha. Enak pengusaha ini lebih fleksibel. Kalau kamu jadi pengusaha, walaupun cilik-cilian, contohnya pengusaha nasi goreng. Nasi goreng kan nggak perlu ijazah, masa perlu ijazah jual nasi goreng minimal SMA, nggak ada. Tapi hasilnya orang jual nasi goreng ini hebat loh. Di Jakarta ini saya dulu kalau malam ini sering makan nasi goreng di Kebon Sirih, nasi goreng kambing. Yang datang ya itu warung kaki lima di pinggir jalan. Tapi yang datang ini mobil bisa puluhan, bisa ratusan. Artis-artis makan di situ. Padahal warung kaki lima di ujung gang gitu. Tapi yang datang ini mobil-mobil. Nasi goreng kayak kelas itu ya bayarannya bupati kalah ya. Karena orang jual nasi goreng ini untungnya bisa 100% atau 200%. Coba pikiran, mau dodol teh ya. Teh segini di warung berapa? Minimal 2.000 lah. Di warung teh ini 2.000. Kalau segini 2.000, kamu hitung ongkosnya berapa? Bikin teh 1 gelas, ongkosnya paling 500 rupiah. Dijual jadi 2.000. Kalau di restoran 5.000. Untungnya berapa? 1.000%. 500 ke 5.000 kan 1.000%, 10 kali lipat. Luar biasa ya. Beda dengan orang jual rokok. Rokok 1 pak berapa? Mungkin pira, aku sekarang rokokan. Pira sing rokokan itu. Zul pira Zul? Rokok itu mungkin kalau 15.000 untungnya cuma 200 rupiah. Jauh dengan jualan minum ini. Jadi bisnis ini menjanjikan keuntungan besar. Saya punya teman bisnis online aja. Ya bisnis pakai handphone ini. Itu 1 bulan keuntungannya 30 juta rata-rata. Padahal jadi dosen gajinya paling 5 juta atau 7 juta. Dosen ini gaya itu omongnya sak dus duwe sak sen. Arti bayarannya titik. Profesor aja gajinya 12 juta. Lah bakul sego goreng itu sedina iso 3 juta. Makanya pengusaha ini lebih mudah kan ya. Nah supaya bisa zakat, nah, waktu adi az-zakat al-wafurullah kantin fardu akan. Wata sumalan poso siro poso Ramadan ing bulan Ramadan. Nah, hendaknya kamu puasa Ramadan. Baru saja ya. Muga-muga sik menangi Ramadan tahun depan. Wa tuhajjal baitah wa tuhajjalan haji sira al baita ing baitullah. Bagi orang yang mampu wajib naik haji.
Tapi hari ini naik haji kan antrinya lama. Saya aja daftar anak saya ini tahun 2014. Hari ini belum ada apa-apa. Mungkin bisa naik haji 2030. Jadi sekarang daftar haji bisa 30 tahun ya. Pokoknya turun daftar, sembuh 50 tahun ya. Jadi haji ini semakin antrinya luar biasa. Tapi kalau mampu wajib berhaji. Kalau belum dapat porsi ya tidak apa-apa. Ya yang penting sudah niat ya. Budale kapan. Tapi umat Islam wajib punya keinginan apabila mampu untuk pergi haji. Hari ini juga haji ditutup ya. Tahun ini mungkin haji ditutup hanya khusus penduduk Mekah karena ancaman virus ini, virus corona. Sampai hari ini belum selesai. Sudah berapa bulan ya? 5 bulan ya. Ya kita mohon pada Allah semoga corona ini segera hilang. Memang kita ini bisa percaya tidak percaya ya. Memang gak kelihatan ya. Virus itu kan sesuatu yang kecil, tidak tampak. Iya lek laler ketok. Laler, nyamuk. Yang namanya corona kan virus. Virus kecil ya, tidak tampak. Tapi orang kena virus ini tidak ada kehebatnya orang. Masya Allah. Dalam seminggu ini saya ada teman ini sudah 4 orang meninggal. Tidak tahu apa corona atau tidak, tapi betul-betul mencemaskan. Jadi korban corona ini betul-betul ada gitu. Orang sekarang kan harus gak percaya. Saya lihat di pasar-pasar orang tidak pakai masker, tidak pakai cuci tangan. Tapi saya ingatkan ya, ini ancaman corona ini nyata. Ojo sembrono. Minggu ini saya sudah kehilangan ada 4 orang. Kabarnya corona, covid. Dan cepat sekali. Sakitnya ini 8 hari meninggal. Hitungannya hari. Mengerikan. Makanya saya minta semua hati-hati. Masker dikai. Kan itu nanti saya dikai masker. Kan semua sudah dibagi masker. Marah di maskermu. Kok buah? Jadi buah. Masker dicuci ya. Maskermu itu habis dipakai, dicuci, pakai lagi gitu lah. Kan sudah saya kasih 2 kemarin, hitam sama merah. Masih ada. Biasakan pakai masker, apalagi keluar ya. Kamu jangan sembrono ya. Keluar dari pondok wajib pakai masker. Ini sudah korbannya nyata. Teman-teman saya sendiri sudah ada yang jadi korban. Makanya 2 minggu ini dilarang keras keluar dari pondok. Tidak boleh keluar dari lingkungan pondok. Iqbal, jaga di pintu. Jangan boleh ada keluar. Tidak boleh keluar dari lingkungan pondok ya. Hanya di sini rumah tahfidz sudah. Tidak boleh ke kampung. Tidak boleh ke luar-luar. Kita tidak tahu mereka kena covid atau tidak. Sebab banyak orang yang tidak tampak, tapi dia kena covid. Teman saya yang baru meninggal ini tidak percaya. Dia itu tidak percaya covid. Dan sekarang sudah mati karena itu. Dia cok sembrono kan. Kamu lebih baik diam di rumah, diam di pondok, daripada diam di rumah sakit ya. Apalagi mati ya, Masya Allah. Jangan sembrono ya. Ini sudah, saya ini punya teman-teman yang sudah kena covid itu. Mengerikan ya. Makanya perhatikan, semua yang keluar dari pondok ini ada keperluan harus izin dan wajib pakai masker. Terutama yang bahaya, yang kamu tidak nyangka itu uang itu loh. Kamu kan pergi ke warung dapat uang. Lah uang ini kan berputar dari mana-mana. Dari pasar, dari tukang ojek, dari tukang parkir. Ini kan terus berpindah-pindah tangan.
Ini sumber penularan yang paling berbahaya itu uang. Kamu sudah pakai masker, tapi uang ini kamu beli di pinggir jalan kan dapat uang. Susu. Uang ini kan bisa jadi dari orang lain yang kena virus. Lah ini kalau uang ini kena virus, terus kamu megang mulut, mata, hidung, nah ini bisa kena. Ya. Saya udah ngingatkan ya. Hati-hati daripada menyesal ya. Ya muka-muka diparingi selamat ya. Makanya harus hati-hati ya. Tolong itu peringatkan. Jangan ada keluar dari pondok ya. Dan semua wajib pakai masker dan cuci tangan. Kalau habis pegang uang, cuci tangan ya. Pakai sabun ya. Ini protokol wajib ya. Hati-hati. Wa tu'mina bil ba'thi putih. Wa tahujjal bait rahu syekhan. Selanjutnya al-imanu an tu'mina billah. Al-imanu ta iman iku an tu'mina yang to iman sira billahi kelan Allah. Tadi Islam, sekarang iman. Apa definisinya iman? Al-imanu an tu'mina billah. Iman itu adalah harus ada keyakinan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Iman itu tasdik bil qalbi, meyakini ya terhadap adanya Allah ya. Antuk minabillah. Wa malaikati lan biro-biro malaikati Allah. Kamu juga harus yakin, meyakini, mengimani malaikat ya. Walaupun tidak tampak, tapi kita yakin malaikat itu ada. Wa kitabihi lan kitabe Allah. Wa biliqaihi lan kelawan ketemu ing Gusti Allah. Kita ini harus yakin ya. Hidup ini akan berakhir dan akan dimulai lagi. Ada kehidupan setelah kematian ya. Setelah dunia ini ada alam akhirat. Ini yang membuat kita harus hati-hati ya. Kalau hidup cuma di dunia enak, selesai kayak petik mati pendem. Manusia ini jangan mengira begitu. Setelah mati orang itu akan dibangkitkan lagi. Kita akan menghadapi hari kiamat. Kita akan masuk surga atau neraka. Ini harus diyakini. Wa bil qailan tetap kelawan ketemu ning Allah. Nanti kita akan bertemu dengan Allah di akhirat. Wa bi rusulihi lan kelawan utusane Allah. Wa tu'mina lan yen iman sira bil ba'si kelawan tangi kubur. Kamu harus percaya orang mati ini akan dibangkitkan lagi. Orang-orang kafir tidak percaya, mati ya wis. Tapi kita mukmin wajib ya percaya. Setelah mati akan dibangkitkan lagi. Mati terus mati ya enak ya. Tetapi Allah sudah mengatakan siapa yang dihidupkan Allah ini mati akan dihidupkan lagi ya. Apakah bisa? Ya pasti bisa. Menciptakan manusia ini lebih sulit daripada menghidupkan. Menghidupkan contohnya lampu ini, mati dihidupkan kan gampang. Lebih sulit menciptakan lampunya ini. Menciptakan manusia ini lebih sulit ya. Bahannya manusia dari mana? Bahannya itu dari mani gitu, sperma. Tahu sperma? Ini kayak umbel itu loh. Bahannya manusia ini bukan telur. Bahannya manusia ini sperma. Cairan kental, mambu, jijik. Masa ada orang ada sperma terus ditaruh di pipinya. Ini apa sperma? Sperma itu seandainya di baju itu pasti ditutupi. Loh, sperma ditutupi. Tuh, menciptakan manusia dari sperma ini jauh lebih sulit ya. Sperma yang encer bisa jadi manusia segede-gede ini. Ini kan kehebatan ciptaan Allah. Kalau membangkitkan lagi pasti lebih gampang. Kita harus yakin ada kehidupan setelah mati.
Makanya kita perlu saling mendoakan, ziarah kubur ya. Orang di kuburan itu masih tahu Rek. Kamu datang ke kuburan itu yang dikubur tahu. Kamu ziarah kubur bapakmu, temanmu, itu yang di kuburan itu tahu. Oh ini temanku datang. Terus kamu baca Fatihah, mendoakan, dia merasa senang. Bacaan-bacaan kita, Fatihah, Al-Quran, tahlil, itu pasti sampai, pasti sampai. Makanya yang punya orang tua, kakek, nenek, guru, siapapun ya, kita ini biasakan. Maksudnya setiap hari sebelum ngaji kita kirim Fatihah pada orang tua, guru kita ya. Dan mereka pasti mendapatkan itu. Apa yang kita kirim Fatihah di sini contohnya, kita sebelum ngaji baca Fatihah. Fatihah ini pasti sampai pada Kiai Anwar, pendiri pesantren ini, pada ayah saya, Kiai Burhanuddin, almarhumah istri saya, sampai semua ya. Dan ini harus kita teruskan ya. Semuanya harus mempunyai tradisi ini, saling mendoakan ya. Kamu harus doakan orang tuamu, gurumu setiap hari ya. Hadati masyayikhina wa walidina wa muallimina. Niat Fatihah setiap hari pada orang tua, guru. Kamu akan dibalas, anakmu besok juga akan mendoakan kamu. Dan ini akan terus berantai sampai hari kiamat Muga-muga diparingi selamat kabeh nggih. Amin Allahumma amin. Wa nu'mina bil ba'si kelawan tangi kubur al akhiri kang akhir, maksudnya di hari kiamat. Rawahu Shaykhan, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Al imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un. Al-imanu utai iman iku bid'un luwe. Maksudnya melampaui katanya. Bid'un itu kata punjul, cara bahasa Jawa punjul. Wasabuna lan 70 apane syu'batan cabangane. Jadi cabang iman ini lebih dari 70 cabang. Seandainya iman ini diibaratkan pohon, ada rantingnya, ada 70 ranting pohonnya. Terus wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u utawi sifat isin iku syu'batun cawangan, dahan ranting minal imani saking iman ya. Jadi iman ini mempunyai cabang-cabang. Iman ini seperti pohon nancap di hati, terus tumbuh bercabang. Di antara cabangnya iman itu adalah rasa malu ya. Sebab orang ini kalau punya malu, pasti dia akan tercegah tidak melakukan dosa, dan dia akan terdorong untuk melakukan ibadah ya. Makanya al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari malu sebagian dari iman ya. Orang punya iman harus punya malu. Kalau tidak ada malu berarti tidak ada iman. Iman kan ada di hati. Iman kan ada di sini hati. Iman ini baru tumbuhan mengakar terus memunculkan ranting. Salah satu ranting dahan dari iman itu malu. Jadi malu ini indikator dari orang punya iman ya. Yang paling rendah ini. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Ini bagian iman tertinggi. Termasuk bagian dari iman imanatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan. Jadi kamu kalau melaku rek, ketok beling pinggirno. Kamu jalan di depan pintu ada kulit pisang, pinggirkan. Ini bagian dari iman.
kepedulianmu kepada orang lain, itu berarti kamu punya iman. Iman itu pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada orang ngaku iman kok kelakuannya ini ngerusak, berarti tidak ada iman. Imannya mencelek. Tanda orang itu punya iman, salah satu indikatornya dia masih punya malu. Kalau orang masih punya malu berarti dia masih punya iman. Tapi kalau orang sudah tidak punya malu, nyolong, korupsi, ngentit, ngapusi, ini berarti imannya sudah tidak ada. Naudzubillah. Jadi saya minta semuanya ya, ayo kita ini berusahalah hidup ya sebaik-baiknya. Kalau belum bisa membantu orang lain, minimal jangan menyakiti orang lain ya. Kalau bisa hidupmu bermanfaat ya. Lakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa kamu lakukan banyak ya. Ucapan yang baik ya. Sopan santun. Termasuk hari ini ada anak baru, lindungi mereka, bantu mereka ya. Sing gurung iso umbah-umbah diumbahno, umbahana. Sing loro dipijeti ya. Dapat pahala ini ya. Semuanya harus saling peduli deh. Kamu satu kamar ya di pondok ini harus merasa seperti saudara ya. Jadi kalau ada yang sakit, yang lain harus tanggap ya. Kata Rasulullah SAW, mathalul mu'mini fi tawadihim wa tarahumihim mathalul jasad. Orang mukmin ini saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh ya. Jadi kamu harus bisa merasakan penderitaan temanmu. Kalau temanmu sakit, kamu harus ikut merasa sakit. Kalau kamu sakit kepala, tubuhmu ikut sakit, greges. Kalau kakimu keselio, tubuhmu ikut sakit. Kita harus begini ya. Orang mukmin ini saudara ya. Praktekkan di kamar, di pondok ini. Jangan ada yang egois ya. Ayo, kalau ada temannya sakit, dirawat, dibantu, pindahkan ke kamar isolasi ya. Carikan obat, carikan makan, carikan minum. Apa yang kamu lakukan kebaikan untuk orang lain pasti kembali pada dirimu sendiri. Tidak akan hilang. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan hilang. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kamu lakukan pada orang akan kembali pada dirimu sendiri. Makanya kayak pondok ini ayo berusaha nanam ya. Saya dulu alhamdulillah di pondok ini saya rajin ro'an, rajin bantu. Hari ini saya dibantu. Banyak orang yang membantu kita. Ini bukan sesuatu yang datang sendiri ya. Kamu itu harus lihat prosesnya. Kalau kamu lihat ada orang kaya, jangan lihat kayanya, dia pasti telah melakukan suatu perjuangan besar sehingga dia hari ini jadi orang kaya. Orang-orang yang sukses itu pasti melalui proses ya. Tidak datang dengan tiba-tiba ya. Sukses itu seperti naik tangga. Tidak mungkin orang naik tangga tangan ini digegem gini. Ya tiba, namanya naik tangga yo harus pegangan. Mendaki itu kan perlu usaha. Jadi apa yang kamu dapatkan itu sesuai apa yang kamu tanam. Siapa yang menanam pasti akan panen. Lek nandur lombok ya mesti panen lombok. Gak kira nandur lombok panen berambang, nyolong. Apa yang kamu lakukan akan kembali pada dirimu sendiri ya. Hari ini alhamdulillah ya. Contoh kita ini alhamdulillah. Ini itu ada yang bantu, ada yang ya alhamdulillah. Tapi itu pasti semua itu proses ya. Apa yang kita panen adalah apa yang kita tanam.
Kamu jangan bermimpi tidak menanam tapi bisa panen. Tidak ada itu ya. Apa yang dipanen itu pasti apa yang ditanam. Makanya hari ini ayo nanam kebaikan. Sing rukun mek koncone ya. Saling mengasihi, saling membantu ya. Lakukan semua hal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah menilai kita ya. Jangan pernah merasa jauh dari Allah ya. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat curang. Itu juga akan kembali pada dirimu sendiri ya. Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa orang berbuat kejelekan pasti dibalas ya. Kalau dia bisa lari dari pengadilan manusia, dia tidak akan bisa lari dari pengadilan Gusti Allah. Kalau tidak dibalas dunia, pasti dibalas di akhirat ya. Muka-muka kabeh diparingi selamat, diberi ilmu yang bermanfaat.